Jika pada saat kelahiran manusia, kita ditandai dengan adanya akte kelahiran agar diakui di mata hukum dan mendapatkan hak sebagai warga negara yang sah, maka sama halnya dengan konstitusi. Di momen-momen tertentu, konstitusi dianggap sebagai sebuah sertifikat kelahiran dari sebuah negara. Karena mengapa? Keberadaan negara dimulai sejak diberlakukannya konstitusi tersebut. Sebagai negara hukum, keadilan adalah syarat dasar negara agar terlaksananya pembangunan yang bisa mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. HAM adalah salah satu hak rakyat yang sangat dilindungi oleh konstitusi. Namun, kita tahu bahwa sampai detik ini, pelanggaran HAM, salah satunya pelanggaran diskriminasi ras, masih terjadi di bumi pertiwi kita ini. Maka, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ada bikin aksi. Jadi sementara di Wamena situasi agak sedikit kacau. Kerusuhan mematikan terjadi di Wamena. 23 September 2019, Wamena terbakar. Kerusuhan itu telah menghanguskan 10 kantor, 351 ruko, 150 motor, 100 mobil, 27 rumah, dan sebuah pasar. Ribuan warga pendatang dan warga Papua mengungsi. Kantor Bupati Jayawijaya bahkan tak luput dibakar massa. Kenapa kerusuhan terjadi? Tirto menemui beberapa saksi mata di Wamena. Menurut mereka, hal itu bermula karena dugaan ucapan rasis oleh seorang guru di SMA PGRI Wamena pada 18 September. Salah seorang guru yang kami temui bercerita pada 21 September, pihak sekolah mengajak para pelajar dan guru untuk saling memaafkan. Meski begitu, isu ucapan rasis itu sudah menyebar luas. Para pelajar berkumpul di gerbang sekolah, berbelok kantor bupati, mendapatkan isu 7 teman mereka ditangkap aparat. Api pertama berkobar di Wamena, lalu ruko-ruko jalan hom-hom mulai berkobar. Disusul api di Stisip Amal Ilmiah Yapis Wamena. Api berikutnya menyebar di Pasar Potikele. Api ketiga menyalah di Pasar Wouma. Pasca kerusuhan, pemerintah merilis korban. Dewan Adat Papua Lapago merilis. Tirto dan Jubi mengonfirmasi di lapangan. Mereka diduga tewas tertembak. Sampai kini, Polri terus memburu tersangka. Hingga 22 Oktober 2019, tersangka berjumlah 19 orang. Polri menuding keterlibatan Komisi Nasional Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua, KNPB dan ULMWP membantah tuduhan Polri. Tapi apakah Polri mengusut dugaan ucapan rasis sang guru? Bagaimana keadilan untuk orang Papua dan warga pendatang yang meninggal? Sampai pekan ini, warga masih trauma. Kondisi kota Wamena belum pulih seperti sedia kala. Nah, sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa diskriminasi itu sering terjadi di dunia. Contohnya, diskriminasi terhadap kaum muslim di luar negeri yang posisinya menjadi kaum minoritas. Setelah melihat video yang tadi, yang ada di benak saya adalah mereka, rakyat Papua, adalah bagian dari kita. Mereka bahkan tidak bisa disebut sebagai kaum minoritas. Namun mengapa sampai detik ini mereka masih saja mendapatkan diskriminasi ras dari sesama saudara setanah air mereka sendiri? Saya pribadi sangat menyayangkan dan perasaan saya sangat teriris. Karena apa? Yang saya bayangkan adalah apabila kerusuhan seperti kerusuhan Wamena itu terus terjadi, warga adalah satu-satunya mangsa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan korban-korbannya pasti akan terus berjatuhan, dan tidak terpungkiri bahwa sebagian dari mereka adalah anak-anak. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua melalui video ini. Stop melakukan diskriminasi
Stop berkata rasis kepada sesama bangsa. Karena kita satu. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka saudara kita. Mereka bagian dari kita. Bahkan jika kita tahu mereka tidak ingin dilahirkan dengan perbedaan yang seperti sekarang. Mereka ingin merasakan disamakan oleh sesama bangsa mereka sendiri. Kita semua sama di mata hukum dan di mata Tuhan.